Ya, salam kenal nih dari Kak Josephine dan Kak Todo. Apa kabar adik-adik kelas 4? Sudah lama kita tidak bertemu ya. Adik-adik, kalau dipanggil mama papa, kita jawabnya apa? Apa ya? Iya ma, iya pak. Nah adik-adik, pagi ini kita dipanggil untuk ibadah. Kak Todo, adik-adik, kita nyanyi yuk. Kita dengar-dengar suara Tuhan panggil kita. Nanti jawabnya apa? Ya, ya, ya. Ayo kak, yuk adik-adik. Senang ya adik-adik, Tuhan panggil kita di hari Minggu ini untuk kita beribadah. Nah, kita doa dulu ya Kak. Ayo kita doa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan, atas segala kasih setiamu pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan di sini untuk melakukan ibadah Tuhan secara online Tuhan. Sertai kami Tuhan, sertai anak-anak kami, sertai orang tua yang menemani, juga sertai kakak-kakak yang melakukan ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bahwa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kakak lagi nyapu di sini, lagi bantu-bantu mama di rumah. Wah, adik-adik hebat ya. Pasti adik-adik di rumah juga bantu mama dan papa. Iya kak, ini kan bisa jadi nelayan kita di rumah. Ya kan adik-adik, walaupun kita tetap di rumah, kita bisa tetap melayani dengan bantu mama, bantu papa, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Semuanya kita lakukan dengan senang hati karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Wah, kalau gitu Kak, adik-adik kita nyanyi Yesus di dalam rumahku. Senang, senang,
semangat lagi nyanyinya. Adik-adik semangat juga kan ya? Iya Kak, kita juga semangat nih mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Ika. Kalau gitu Kak, adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita. Adik-adik juga siapkan ya Alkitabnya untuk nanti kita baca sama-sama. Ayo kita nyanyikan firman Tuhan ada di hati. Selamat pagi adik-adik. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap pribadi kami, biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh tinggal di dalam hati kami, dan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Galatia 2 ayat 1 sampai 5. Oke, lalu 2 Korintus 7 disambung dengan 2 Korintus 8 dan 2 Korintus 12. Kemudian kita akan membaca juga 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 11. Dan terakhir kitab 1 Petrus. Wah, banyak sekali adik-adik ya hari ini pembacaan firman Tuhan kita. Iya, karena kita mau belajar tentang seorang tokoh. Dari tokoh ini kita akan belajar mengenai pelayanan dan pemimpin melalui pembacaan Alkitab kita yang tadi. Adik-adik pernah dengar nama Titus? Siapa yang pernah dengar? Iya, benar. Titus itu ada di dalam Alkitab kita. Kalau kakak boleh tanya, ada di perjanjian mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, benar, adanya di perjanjian baru. Nah, hari ini kita mau mengenal lagi tentang seorang Bapak Titus. Siapa sih Bapak Titus itu dan apa sih pelayanannya di dalam Alkitab? Nah, Bapak Titus ini adik-adik adalah murid dari Bapak Paulus. Dia itu bukan seorang Yahudi, tapi dia bertobat ketika mendengar khotbah dari Bapak Paulus. Bapak Titus ini adalah seorang Yunani, ya adik-adik ya. Dia murid Bapak Paulus dan Bapak Titus adalah orang Yunani. Nah, Bapak Titus ini membantu Bapak Paulus untuk menyebarkan kabar baik firman Tuhan. Pelayanannya kemana aja? Wah, jangan ditanya adik-adik. Pelayanan Bapak Titus ini di Korintus, di Makedonia, di Kreta, di Nikopolis, Roma, dan Dalmatia. Banyak ya Bapak. Banyak Bapak Titus ini pelayanannya bersama dengan Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus juga memberikan beberapa tanggung jawab yang sangat besar kepada Bapak Titus di dalam pelayanannya. Adik-adik tahu? Ayo coba setelah adik-adik membaca firman Tuhan yang tadi, siapa yang bisa menyebutkan? Iya, benar adik-adik. Jadi, Bapak Titus ini juga membantu Bapak Paulus untuk mengirimkan surat-surat Bapak Paulus. Ya, jadi Bapak Titus ini kalau sekarang mungkin jadi tukang posnya Bapak Paulus kali ya adik-adik ya. Jadi Bapak Paulus kalau mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus, Bapak Titus akan membantu menyampaikan surat tersebut. Nah, Bapak Titus ini juga dia membantu untuk mengajar agar orang-orang mengenal
siapa itu Allah, siapa itu Tuhan Yesus di gereja-gereja. Dan Bapak Titus juga membantu para pemimpin-pemimpin gereja dalam memimpin jemaat. Adik-adik ya. Nah, tugas Bapak Titus juga tidak hanya sampai di situ. Bapak Titus juga membantu mengumpulkan sumbangan-sumbangan. Sumbangan untuk apa adik-adik? Nanti sumbangan itu akan diberikan kepada pengikut-pengikut Tuhan yang kekurangan. Jadi Bapak Titus tidak hanya mengajar pemimpin, tapi juga dia turun ke bawah, ikut mengumpulkan sumbangan-sumbangan adik-adik. Waduh, banyak sekali tugasnya adik-adik ya. Wah, kalau Kak Ika jadi Bapak Titus, kira-kira Kak Ika bisa nggak ya adik-adik ya? Adik-adik, ternyata Bapak Titus ini bisa melakukan semua pekerjaan itu. Tahu nggak adik-adik kenapa? Karena Bapak Titus memberikan tanggung jawabnya itu memberikan dirinya ke dalam penyertaan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menyertai Bapak Titus, Roh Kudus membantu Bapak Titus di dalam pelayanannya sehingga semua tanggung jawab yang tadi begitu besar Bapak Titus bisa kerjakan bukan hanya dengan baik tetapi sangat baik adik-adik. Nah, kita mau belajar hari ini adik-adik ya. Kita anak-anak Tuhan juga, kita mau belajar di dalam kita melakukan tugas kita, tanggung jawab kita sebagai anak, sebagai murid, mungkin ada yang sebagai kakak, sebagai adik. Kita mau menyerahkan tugas kita mau minta bantuan penyertaan dari siapa adik-adik? Iya, dari Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jadi kalau adik-adik punya tugas yang berat atau tugas yang susah, jangan nangis lagi. Tapi kita ingat kita punya siapa? Kita punya Tuhan Yesus yang memampukan kita melakukan semuanya. Oke adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Ikutin Kak Ika berdoa ya semuanya di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di dalam pekerjaan kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan kita hari ini dari Yakobus 1 ayat 5. Ayo kita buka Alkitabnya sama-sama. Yakobus 1 ayat 5. Kakak bacain ya buat adik-adik. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Oke adik-adik, adik-adik hafalkan ini biar menjadi rema di dalam hati adik-adik. Dan kalau adik-adik suatu saat, aduh aku banyak banget ya pekerjaan aku. Ingat ayat hafalan kita hari ini di Yakobus 1 ayat 5. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, tadi kan kita sudah dengar firman dari Kak Ika. Temanya adalah pelayan dan pemimpin. Nah, sekarang kita mau buat aktivitas. Adik-adik ingat nggak? Tadi kan kita sudah belajar mengenai Titus. Titus ini muridnya Paulus. Nah, kira-kira Titus itu apa ya artinya Kak ya? Kita tahu. Nama Titus itu artinya kehormatan. Oh, gitu ya Kak? Iya Kak. Nah adik-adik, aktivitas kali ini kita akan membuat kartu nama dengan nama adik-adik dan nanti di situ ditulis arti dari nama adik-adik. Nih, Kak Josephine kasih contoh ya. Nih ada nama Kak Josephine. Kemudian kakak tulis artinya. Artinya Josephine itu adalah Tuhan sumber kegembiraanku. Nah, nanti adik-adik kalau belum tahu arti namanya, tanya mama papa. Nanti kartu ini kita hias ya. Nah, kalau sudah jadi kartunya, adik-adik upload di WA orang tua supaya kakak-kakak bisa lihat Kak nanti di grup. Begitu ya adik-adik? Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan.
Adik-adik bisa memasukkan persembahannya di dalam kotak persembahan yang sudah pernah adik buat sebelumnya. Atau adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk mentransfer ke nomor rekening seperti yang tertulis di bawah ini. Oke, kita nyanyi ya Kak, kita nyanyi adik-adik untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaktian online kami ini Tuhan. Dan kalau kami baru saja mengumpulkan persembahan, terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Biarlah persembahan kami ini Tuhan bisa berguna untuk pelayanan di gereja kami GKI Kota Wisata. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Amin. Wah, adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita. Kita sudah bernyanyi, kita sudah dengar firman Tuhan, kita bawa persembahan dan juga aktivitas. Nah, sekarang kita mau ingat-ingat. Walaupun kita kecil, kita bisa menjadi pelayan dan pemimpin yang istimewa. Ya Kak Todo ya? Iya, karena Tuhan telah menjadikan kita sebagai anak-anak sekolah minggu istimewa di hadapan Tuhan. Kita nyanyi ya Kak? Oke Kak.
Bapa di surga, kami kembali ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah online kami ini. Kami bersuka cita ya Tuhan kalau kami adik-adik sekolah minggu boleh belajar untuk mengetahui, melayani, dan menjadi pemimpin. Dan begitu istimewanya kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu tetap menjadi penuntun kami dan boleh kami tetap setia selalu kepada Engkau. Dan lindungi kami juga ya Tuhan di masa COVID-19 ini supaya kami semua dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, tetap semangat ya.